Baik, udah kelihatan layarnya? Teori kepemimpinan, udah Pak. Sudah, Pak, Ah, sudah. udah jelas ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan ke materi kita yang baru, yaitu teori-teori kepemimpinan atau leadership theories. Ke pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi atau pengertian dari kepemimpinan. Nah, hari ini kita lanjutkan ke materi berikut, yaitu teori-teori kepemimpinan. Jadi ada banyak sekali teori-teori kepemimpinan, kan tetapi yang populer, yang paling banyak digunakan, dan termasuk juga teori-teori awal dalam studi kepemimpinan ini ada beberapa teori, yaitu ada yang namanya Great Man Theory, ada namanya Big Bang Theory, ada namanya teori sifat atau karakteristik atau teori kepribadian atau disebut juga dalam bahasa Inggrisnya traits theories. Ada juga namanya teori perilaku atau behavior theories. Dan yang terakhir ada namanya contingency theories atau teori situasional. Nah, ini adalah teori yang populer, yang umum, yang dipelajari di dalam dasar-dasar teori di dalam studi kepemimpinan. Nanti untuk lanjutannya ada banyak lagi teori yang lain. Ada transformational leadership, ada entrepreneurial leadership, ada servant leadership. Itu kita pelajari nanti di pertemuan-pertemuan berikut. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari dulu teori-teori dasar ya dari kepemimpinan. Kita akan bahas dulu satu persatu. Nah, yang pertama ada namanya Great Man Theory dan Big Bang Theory. Nah, di sini mengatakan bahwa Great Man Theory ini mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak seseorang lahir. Jadi, merupakan bakat bawaan. Benis dan Nanus 1990 menjelaskan bahwa teori ini berasumsi bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan. Jadi, the leader is born, and not by born, not by made, bukan diciptakan, akan tetapi dilahirkan. Ini menurut teori Great Man ya. Teori ini mengatakan bahwa kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin dan karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin. Biasanya adalah seperti keturunan dari raja misalnya. Kalau orang tuanya raja, otomatis anaknya menjadi raja. Karena kalau di negara kita, contohnya misalnya di Kesultanan Yogyakarta, misalnya Hamengkubuwono, itu kan bapaknya juga sultan, sampai ke kakeknya juga, sampai nanti anaknya juga yang jadi pangeran juga akan menjadi pemimpin berikutnya. Nah, itu adalah Great Man Theory. Jadi seorang itu sudah eh, jadi pemimpin, emang sudah bawaannya sejak lahir itu emang sudah ditakdirkan menjadi pemimpin. Nah, ini yang dikatakan di dalam teori Great Man ya. Nah, selanjutnya ada namanya teori Big Bang. Nah, Big Bang ini adalah suatu peristiwa besar yang menciptakan seseorang menjadi pemimpin. Teori ini mengintegrasikan antara situasi dan pengikut. Situasi merupakan peristiwa besar seperti revolusi, kekacauan atau kerusuhan, pemberontakan, reformasi, dan lain-lain. Termasuk juga di negara kita seperti perjuangan kemerdekaan. Jadi dalam sebuah revolusi itu akan memunculkan seorang pemimpin, seorang pahlawan. Nah, apa contohnya kalau di negara kita? Ini banyak sekali contoh ya. Kalau kebanyakan pemimpin di negara kita, terutama negara kita yang masih belum 100 tahun merdeka, itu pemimpin-pemimpinnya muncul dari tokoh-tokoh perjuangan. Seperti misalnya Bung Karno. Nah, itu muncul dari pejuang kemerdekaan pada masanya. Termasuk juga Soeharto itu juga. Sewaktu pemberontakan G30 SPKI, beliau muncul.
sebagai seseorang yang bisa menjaga stabilitas negara pada saat itu. Termasuk juga seperti revolusi di negara-negara lain. Akan muncullah seperti pemimpin revolusi di Kuba atau negara tetangga kita di Timur Timur juga seperti Sanana Gusmao itu juga kan dulu dia itu tentara, pemimpin kemerdekaan Timur Timur. Nah, sekarang dia setelah negara itu merdeka karena dia orang yang paling berjasa di dalam proses tersebut, maka dia dipercaya dan diangkat oleh rakyatnya menjadi pemimpin. Nah, pemimpin yang seperti ini eh, pemimpin seperti inilah yang disebutkan di dalam teori Big Bang namanya ya. Jadi munculnya seorang pemimpin karena ada suatu big besar Big Bang. Bang itu ledakan besar ya. Kalau diartikan perkata. Jadi suatu peristiwa besar yang melahirkan seorang pemimpin. Jadi pengikutnya adalah orang yang menokohkan seseorang dan bersedia patuh dan taat. Bisa dipahami ya, teori Big Bang dan Great Man Theory. Ini sama-sama orang besar dia. Makanya digabung Great Man Theory and uh, Big Bang Theory. Nah, teori yang berikutnya adalah teori sifat atau karakteristik atau teori kepribadian atau di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan traits theories. Teori ini mengatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Ya, ini berdasarkan kepribadian atau sifat. Titik tolak teori ini mengatakan bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat kepribadian, baik secara fisik maupun psikologis. Keefektifan pemimpin ditentukan oleh sifat, perangai, atau ciri kepribadian yang bukan saja bersumber dari bakat, tapi juga pengalaman dan hasil belajar. Nah, jadi dalam teori ini mereka meyakini bahwa seseorang itu bisa menjadi pemimpin karena sifat-sifatnya, karena kepribadiannya, karena karakteristik. Jadi bukan by born seperti teori teori Greatman. Bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai, atau ciri-ciri yang dimiliki oleh pemimpin itu. Atas dasar pemikiran tersebut, timbul anggapan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Yang perlu dimiliki diantaranya pengetahuan umum yang luas, daya ingat yang kuat, rasionalitas, objektivitas, pragmatisme, fleksibilitas, adaptabilitas, orientasi masa depan, dan lain sebagainya. Jadi sifatnya itu diantaranya ya sifat-sifat pribadi. Ini menurut Chaser eh, mengatakan bahwa karakter kepribadian pemimpin dari teori ini mengatakan bahwa dia memiliki sifat-sifat pribadi fisik yang sehat, yang bagus, mempunyai kecakapan atau skill, menguasai teknologi, memiliki daya tanggap yang bagus, memiliki knowledge atau pengetahuan, daya ingat atau memori dan imajinasi. Sifat-sifat pribadi yang merupakan watak yang lebih subjektif juga yakni keunggulan seorang pemimpin dalam keyakinan, ketekunan, daya tahan, keberaniannya, dan lain-lain. Nah, itu menurut Chaser. Nah, selanjutnya, karakteristik kepribadian pemimpin efektif menurut Kate Davis ada 4 sifat umum pemimpin yang efektif. Yang pertama yaitu kecerdasan. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kecerdasan yang tinggi, yang di atas rata-rata pengikutnya. Sehingga dengan memiliki kecerdasan yang lebih, maka dia juga memiliki kesempatan yang lebih juga untuk menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya, seorang pemimpin itu harus memiliki kedewasaan. Ya, seorang pemimpin harus mempunyai emosi yang matang dan stabil dan keluasan pandangan sosial. Jadi memiliki pandangan sosial yang luas juga. Presiden Obama juga pernah diwawancara apa salah satu tipsnya sewaktu menjadi presiden. Beliau mengatakan bahwa beliau itu selalu berusaha untuk tenang di berbagai situasi. Bagaimanapun sulitnya situasi tersebut, beliau akan berusaha untuk tenang, jadi tidak panik dalam situasi apapun. Sehingga dengan kondisi seperti itu, seorang pemimpin bisa memiliki ketenangan pikiran untuk mencari solusi-solusi dari setiap permasalahan yang ada. Jadi memiliki kedewasaan emosional. Selanjutnya, menurut Kate Davis juga mengatakan bahwa
seorang sifat pemimpin itu adalah memiliki motivasi diri dan dorongan untuk berprestasi. Jadi memiliki keinginan untuk maju dan motivasi yang tinggi. Selanjutnya, sifat seorang pemimpin adalah sikap-sikap hubungan sosial atau kemanusiaan yang baik, sehingga dia mengerti bagaimana cara menghargai orang lain, cara bergaul dan bersikap dengan sesamanya. Nah, itu adalah karakter sifat-sifat pemimpin. Nah, selanjutnya juga ini ada banyak ya menurut para ahli. Ini masih termasuk ke bagian kepemimpinan atau berdasarkan sifat atau trait theories. Nah, ini menurut Collins nih mengatakan bahwa sifat yang harus dimiliki pemimpin agar dapat efektif dalam memimpin sebuah organisasi adalah kelancaran berbicara atau komunikasi, kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, pandangan ke dalam masalah ke dalam masalah kelompok atau organisasi, keluasan, luas, kecerdasan, kesediaan menerima tanggung jawab, keterampilan sosial dan kesadaran akan diri sendiri dan lingkungannya. Nah, ini menurut Collins, traits theories atau sifat-sifat yang membuat seseorang menjadi pemimpin. Nah, selanjutnya karakteristik kepribadian seorang pemimpin menurut Young ya dalam Hersey dan Blanchard 98. Karakter pemimpin sukses itu terdiri dari cerdas. Jadi banyak yang sama ya di atas. Kita bisa lihat benang merahnya lah istilahnya. Basic-basicnya. Cerdas, terampil secara konseptual. Jadi memiliki konsep yang matang, memiliki wawasan, konsep terhadap sesuatu yang dipimpinnya tersebut. Setelah itu kreatif. Jadi seorang pemimpin harus memiliki sifat kreatif, berpikir out of the box, diplomatis dan taktis, lancar berbicara atau komunikasi. Ini juga disebutkan oleh ahli yang lain tadi. Memiliki pengetahuan tentang tugas kelompok, jadi memiliki skill untuk kerja dalam tim. Persuasif, ya, bisa mengajak, memotivasi, memiliki keterampilan sosial. Nah, sedangkan menurut Robbins mengatakan bahwa teori ini atau traits teori ini adalah teori yang mencari ciri-ciri kepribadian sosial, fisik, maupun intelektual yang membedakan pemimpin dan yang bukan pemimpin. Jadi menurut Robin adalah orang-orang memiliki sifat-sifat di atas itu, maka mereka adalah orang-orang yang bisa menjadi pemimpin. Nah, selanjutnya karakteristik berikutnya menurut Benis juga tahun 98 mengatakan bahwa ada management of attention, yaitu kemampuan untuk mengkomunikasikan tujuan atau arah yang dapat menarik perhatian anggota. Terus juga harus memiliki management of meaning, kemampuan menciptakan dan mengkomunikasikan makna tujuan secara jelas. Jadi manajemen of attention, menarik perhatian, manajemen of meaning, kemampuan mengkomunikasikan makna tujuan dengan jelas, manajemen of trust. Nah, ini penting. Kemampuan untuk dipercaya dan konsisten. Jadi bisa dipercaya oleh pengikutnya atau anggotanya dan manajemen of self, kemampuan untuk mengendalikan diri dalam batas kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya menurut Terry, ini ada banyak ya menurut para ahli semua. Ini masih bagian dari trait teori yang tadi, teori sifat. Nah, Terry mengatakan bahwa sifat seorang pemimpin itu adalah harus memiliki kekuatan, baik itu kekuatan jasmani maupun rohani. Terus harus memiliki keseimbangan emosi. Ini ahli yang lain juga ada menyebutkan tadi ya. Keseimbangan emosi itu penting. Selanjutnya memiliki pengetahuan tentang hubungan kemanusiaan. Terus memiliki kecakapan dalam berkomunikasi atau pandai menyampaikan informasi dan maksud-maksudnya kepada pihak lain. Terus kecakapan mengajar. Jadi mengajarkan sesuatu dan memberi petunjuk maupun keteladanan bagi bawahannya. Terus harus memiliki kemampuan teknis, menguasai kecakapan memimpin, baik itu dalam merencanakan, mengorganisir, mendelegasikan atau melimpahkan tugas, memberikan nasihat, membuat keputusan atau to make a decision, mengawasi dan untuk kerja sama. Jadi seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat tersebut.
Ini menurut Terry. Nah, selanjutnya menurut Wexley and Young memiliki bahwa si orang pemimpin itu harus memiliki kecerdasan yang cukup, memiliki kemampuan berbicara atau komunikasi, memiliki kepercayaan diri, memiliki inisiatif, memiliki motivasi untuk berprestasi dan memiliki ambisi. Ini kan kalau kita lihat pendapat-pendapat para ahli ini ada banyak persamaannya ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan sendiri. Nah, selanjutnya apa kelemahan dari teori sifat atau trait teori ini? Bahwa tidak selalu ada relevansi antara sifat-sifat yang dianggap unggul dengan efektivitas kepemimpinan. Jadi, orang yang mengatakan bahwa kelemahan dari teori ini adalah situasi dan kondisi tertentu yang ternyata memerlukan sifat tertentu pula berbeda dari yang lain. Jadi, kondisi yang berbeda memerlukan treatment atau sifat-sifat yang berbeda. Jadi, ini kelemahan dari teori ini, dari teori traits teori ini. Nah, karena itu muncullah teori yang berikutnya yaitu yang bernama teori perilaku atau behavior theories. Nah, sampai sini udah bisa dipahami? Ya, Jadi Pak. tadi kita Ya, Pak. sudah ada namanya Great Man Theory dan Big Bang Theories. Selanjutnya ada traits theories, teori sifat. Yang pertama teori orang besar dan teori Big Bang, teori sifat dan sekarang kita masuk ke behavior. Bisa dipahami ya sebelumnya ya. Kalau ada pertanyaan boleh atau Ya, eh, Pak. bisa ya. Oke, Bisa-bisa. baik. Kita lanjutkan kalau begitu, kalau bisa dipahami. Selanjutnya, behavior theories. Keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Gaya atau perilaku kepemimpinan tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah atau instruksi, cara memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat bawahan, cara membimbing dan mengarahkan, cara menegakkan disiplin, caranya memimpin rapat, cara menegur, cara memberikan sanksi. Nah, jadi behavior atau teori perilaku ini mengatakan inilah hal-hal yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi pemimpin. Jadi tidak hanya sifat-sifat yang tadi, karena bisa jadi orang itu misalnya cerdas, tapi tidak bisa eh, mendorong motivasi bawahan misalnya, atau tidak bisa membimbing atau mengarahkan dengan baik, tidak bisa memimpin rapat dengan efektif misalnya. Nah, ini menurut behavior teoris. Jadi mengatakan bahwa yang membuat seorang itu bisa menjadi pemimpin yang efektif adalah perilakunya. Pendekatan pemimpin berdasarkan perilaku seperti pendekatan bertolak pada anggapan bahwa perilaku pemimpinlah yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang menggunakan cara-cara yang dapat mewujudkan sasarannya. Dan misalnya yang tadi itu bisa mendelegasikan tugas, komunikasi yang efektif, memotivasi bawahan, dan melaksanakan kontrol atau pengawasan yang baik. Nah, ini saya kasih tugas ya. Ini untuk tugas. Ini tolong dicatat. Ini merupakan bagian dari teori perilaku atau behavior theory. Ini singkat kok, pendek-pendek. Yang mana, Pak? Ini kan Tugasnya ada 6 ya. Jadi 1, 2, 3, masing-masing 4, 5, teori 6. X dan Y, studi kepemimpinan Universitas Iowa, studi kepemimpinan Universitas Ohio, studi kepemimpinan Universitas Michigan, managerial grid, 4 sistem manajemen likat. Nah, ini ada 6 kan? Ada 6. Ya, itu Sedangkan kita ada bukan 9 ya. Ini ada 12, tapi yang eksis, yang satu nggak ada. yang sering hadir nih 9 kan. Nah, kita anggap 9 ya, karena Ya, Pak. yang 3 ini dari awal nggak masuk.
Oh, bukan tiga, dua, cuma dua. Oh, tiga ya. Iya sih, Opan ya kalau nggak salah. Opan Oh, sama Damar dua. ya. Dua Bang yang Damar. nggak masuk. Opan nggak pernah. Yang lain pernah masuk Sama Bang sekali. Edi. Iya. Sama Damar ya itu aja. Jadi 10 ya. 10. Nah, ini ada 6. Nanti ada 4 lagi kok di bawah. Tenang aja. Jadi masih masih cukup. Jadi masing-masing nanti tolong dikoordinir. Mungkin bisa caranya biar nggak sama nanti. Pilih aja masing-masing pilih satu. Jadi seperti biasa ini tugasnya nggak banyak kok ini. Jadi yang penting Ini paham masing-masing teori ini. Ini ada perbedaan-perbedaan di masing-masingnya nanti. Jadi sebelum pertemuan nanti satu atau dua orang presentasi dulu. Dan sebelumnya dikumpulkan dulu di Google Classroom. kita disuruh ngapain ini, Pak? Disuruh membuat ini tentang topik tentang teori ini. Oh, Ini kan udah sub dari trade theories. Jadi ini nggak banyak mem- ini, nggak banyak. seperti presentasi gitu ya? Ya, jadi dibuat mungkin PDF atau Word. Ya, paling satu halaman udah beres. Tapi tergantung ya. Ada yang agak panjang ini, ada yang pendek. Jadi tergantung Ya, nah, dapat yang mana. Nanti dibagi aja. Intinya biar nggak sama ya. Kalau Mbak iya, Yona Pak. teori X dan Y, Pak Tio kepemimpinan Universitas Iowa. Pak, saya yang pendek ya, Pak. Ya, oh Studi. Kenapa, Dek? Kenapa, Dek? Ini kan nggak tahu yang mana yang pendek, yang mana yang panjang ya. Selanjutnya studi kepemimpinan Ohio ini ada. Jadi nanti ada kok. Misalnya saya kasih gambaran dikit. Misalnya teori X dan Y itu. Nah, kalau X itu dia lebih otoriter, misalnya memimpin. Kalau Y itu lebih demokratis, nanti didukung sama pendapat-pendapat teorinya. Atau contoh juga dikasih contohnya. Dan juga dilihat mana yang lebih efektif dalam sebuah kepemimpinan, mana yang lebih berhasil. Apakah kalau teori X ini bagaimana? Mungkin dia lebih otoriter, dia ngasih-ngasih perintah aja. Dia kalau Y itu dia lebih memberikan arahan, lebih memberikan pelajaran, memberikan mentoring terhadap anggota-anggotanya seperti itu. Jadi itu aja. Jadi dijabarkan ya. Dan kalau misalnya ada yang pendek itu bisa ditambahin dikit di atasnya, mulai dari umum kepemimpinan, terus tambahin baru bahas teori X dan Y ini, Y dan Y. Iya, Pak. Dibagi ya. Nanti saya Iya. share juga di Google Classroom nanti. Nanti saya ini tulis semua. Jadi ini di sini 6. Nanti ada di slide terakhir juga ada 4 lagi nanti. Bagian dari teori yang lain. Ya, itu tugas untuk nilai tugasnya. Jadi masing-masing pertemuan nanti sebelum kita materi nanti satu atau dua orang nanti presentasi dulu. Ya, Oke, Pak. ya, kita lanjutkan ya. Selanjutnya teori kontingensi atau teori situasional. Nah, ini teori yang berikutnya. Resistensi atas teori kepemimpinan sebelumnya yang memberlakukan asas-asas umum untuk semua situasi. Teori ini berpendapat bahwa tidak ada satu jalan kepemimpinan terbaik untuk mengelola dan mengurus satu organisasi. Respon dan reaksi yang timbul berfokus pada pendapat bahwa dalam menghadapi situasi yang berbeda diperlukan perilaku atau gaya kepemimpinan yang berbeda. Jadi dari namanya aja kita sudah tahu ya, situasional teori ya, situasional atau kontingensi atau teori situasional. Perilaku atau gaya kepemimpinan harus sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Nah, teori kepemimpinan situasi atau kontingensi ini mengatakan bahwa seorang pemimpin harus mendiagnosa yang baik, bersifat fleksibel, sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki perhatian yang tinggi kepada bawahan dan terhadap hasil yang tinggi pula. Jadi fokus pada hasil dan melihat juga anggotanya seperti apa. Selanjutnya, pemimpin yang efektif bisa memvariasikan gaya mereka terhadap tingkat kesiapan pengikutnya. Jadi ini situasional
leadership. Harus menyesuaikan dengan situasi. Dalam teori kepemimpinan situasi ini mengatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin ketika berada dalam situasi tertentu, karena dia memiliki kelebihan-kelebihan yang dibutuhkan dalam situasi tersebut. Akan tetapi pada situasi yang lainnya, kelebihannya tersebut tidak dibutuhkan. Akhirnya ia tidak akan menjadi pemimpin lagi, bahkan bisa jadi pengikut saja. Nah, ini menurut teori situasi. Jadi teori kontingensi ini sifatnya amat sangat fleksibel. Ya, jadi berdasarkan situasi. Nah, ini tugas berikutnya yang saya bilang tadi. Ini ada 4 lagi. Ini ada model kepemimpinan situasional dari menurut Fiedler. Nah, Fiedler mengatakan apa? Terus model kepemimpinan situasional 3 dimensi dari Redin. Terus model kepemimpinan situasional dari Tanbaum dan Smith. Dan model kepemimpinan situasional dari Hersey dan Blanchard. Ini yang 4 ya. Jadi coba saya ini lagi di Google Classroom. Saya rangkum lagi poin-poinnya yang 10 itu. Jadi pas ada 10. Tinggal pilih nanti. Jadi nggak ada yang sama. Tinggal di koordinasi sendiri nanti di kelas. Tulis nama di sebelahnya itu. Ini siapa ya. Ini saya dua-dua ya. Yang mana yang 4 ini, Pak? Ini 4 ini. Tadi 6 kan di atas. Nah ini 4. Iya, tadi 6, sekarang 4. Ya pas 10. Ya sesuai absen yang sering hadir. Ya, Pak. Ya, paham ya? Tugas Ya, itu. Pak. Paham. Nah, itulah teori situasional. Jadi harus melihat bawahannya. Kalau bawahannya milenial, bagaimana? Itu tentu berbeda ya. Gen Z atau misalnya orang-orang baby boomer tentu memimpin generasi yang berbeda itu dibutuhkan pendekatan atau eh, sifat-sifat kepemimpinan juga yang berbeda. Atau mungkin seseorang itu bisa menjadi pemimpin di suatu situasi, akan tetapi di situasi lain dia tidak layak menjadi pemimpin. Kan bisa seperti itu. Nah, itu menurut teori kontingensi. Jadi ada beberapa teori yang kita pelajari hari ini. Oke, ada pertanyaan? Atau ada yang bisa merangkum nggak tadi apa saja teori-teorinya? Ini diamnya tanda bisa dipahami atau diam tanda sudah mengerti Pak mengikuti, atau diam paham ya Pak Tio? Pak mengikuti. Ya, jadi saya harap ini diam-diamnya diam-diam mengerti ya. Lagi apa istilahnya mengendap mengendapin itu biar biar nyimpan ya, biar paham. Jadi ada Greatman Theory, teori Big Bang. Itu adalah Greatman Theory itu teori orang-orang yang emang leader by born. Ini saya rangkum ya. Itu biasanya di kerajaan-kerajaan, kerajaan Inggris misalnya. Nah, ada juga Big Bang Theory muncul dari suatu peristiwa. Muncullah pemimpin. Selanjutnya ada traits berdasarkan sifat. Dia memiliki keberanian, dia cerdas, memiliki fisik yang kuat, yang bagus, memiliki komunikasi yang baik. Nah, selanjutnya yang berikutnya ada behavior, teori perilaku ya. Dia berperilaku, dia bisa menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan, dia bisa mendelegasikan tugas, mengorganisasikan, bisa eh, menjalankan suatu program-program kerja tim yang baik gitu ya perilakunya. Selanjutnya yang terakhir ada kontingensi atau teori situasional. Itu berdasarkan situasi. Nah, itu rangkuman kita untuk hari ini. Selanjutnya ada tambahan, ini mirip-mirip juga sama di atas, cuma namanya agak berbeda. Ada namanya teori genetis. Ini sama kayak teori Greatman teori tadi. Jadi orang yang menjadi pemimpin adalah orang-orang yang dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan.
Jadi teori ini mengatakan bahwa leader are born and not made. Pemimpin itu ada dilahirkan, bukan diciptakan. Ada juga teori sosial, yaitu orang bisa menjadi pemimpin jika diberi pendidikan dan pengalaman yang cukup. Leader are made, not born. Dia dapat menjadi pemimpin karena lingkungannya yang mendukung keadaan dan waktu memungkinkan ia bisa menjadi pemimpin. Di teori sosial ini mengatakan bahwa seseorang itu bisa dengan pendidikan, dengan pengalaman yang cukup. Jadi setiap orang bisa menjadi pemimpin terutama kalau dia memiliki pendidikan, pengalaman, keadaan, lingkungan yang mendukung, maka dia pasti mungkin bisa menjadi pemimpin. Ini menurut teori sosial. Dan menurut teori ekologis, ini digabungan dari keduanya, ya. Jadi Ah, teori ekologis mengatakan bahwa seseorang akan menjadi pemimpin membutuhkan bakat dan bakat tersebut mesti selalu dibina atau diasah agar berkembang. Jadi kemungkinan untuk bisa mengembangkan bakat tersebut tergantung dari lingkungannya. Nah, itu tiga teori kepemimpinan juga, genetis, sosial, dan ekologis. Ini di antara teori ini, mana yang lebih setuju atau ada yang nggak setuju nggak? Atau semuanya semuanya setuju dari teori-teori yang ada ini? Ada yang Setuju semuanya, Pak. setuju ya? Ya, Semua ya, relevan. yang itu Pak, yang apa great man theory itu Pak. Ya, Pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan. setuju nggak? Karena gini, ya aku setuju. Karena nggak semua orang bisa apa ya belajar jadi maksudnya gini. Walaupun dia belajar, kalau dia nggak punya kemampuan itu ya nggak bisa gitu loh. Oh, berarti sangat setuju dengan great man theory itu ya. Iya Pak. Seorang pemimpin itu dilahirkan, Iya, bukan diciptakan ya. Ya, itu benar juga. iya, Jadi banyak, terutama kalau zaman dulu itu, banyakan tuh orang-orang jadi pemimpin tuh memang great man. Dia muncul sebagai iya. pahlawan, atau dia lahir memang dari lingkungan orang-orang yang eh, dari keturunan yang emang pemimpin juga. Itu great man theory itu ya. Iya. Tapi kan banyak juga orang-orang yang muncul dari orang-orang biasa tapi muncul jadi pemimpin. Ada bisa. Hmm. Tapi kalau dia nggak punya kemampuan, maksudnya dia nggak punya bakat, itu nggak bisa Pak. Walaupun dia belajar. Saya pernah dulu, ini satu ini ya contoh. Mm-mm. Dulu saya punya teman. Hmm. Jadi kita tuh sama-sama mau masuk Mapala kan. Ya. Dia itu eh, dia bilang waktu itu dia tuh atlet. Atlet apa ya? Bulu tangkis apa voli atau apa gitu kan. Hmm. Nah, oh aku nih atlet. Jadi dia ngomong besar gitu loh Pak. Aku gini gini gini. Gitu. Nah, ketika kan kalau masuk Mapala itu ada latihan dasarnya. Hmm. Latihan dasar kepemimpinan apa segala macam yang kita masuk-masuk hutan gitu, latihan Hmm. navigasi segala macam. Dia tuh mentalnya langsung down gitu Pak. Oke, oke. Jadi, jadi gini, yang tadinya dia koar-koar, dia bilang aku nih apa atlet gini-gini segala macam gitu. Begitu dia masuk ke latihan kepemimpinan Mapala organisasi Ya. gitu kan, dia tuh down. Terus ya semenjak itu dia nggak keluar-keluar lagi kayak dulu gitu. Jadi menurut saya kalau memang aslinya dia tuh tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk tidak bisa menangkap ilmu yang didapat itu, Hmm. ya percuma gitu. Jadi bakatnya tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya dia dari kalangan bawah gitu, terus Ya. dia diajarkan kemungkinan, terus dia bisa, artinya kan memang dia udah ada bakatnya gitu loh. Ya. Ya, betul Menurut sekali. saya Itu great man theory ya. Kalau di teori yang ini di slide terakhir itu berarti genetis ya. Emang dia sudah dilahirkan itu emang udah memiliki kayak DNA lah itu ya. ya, DNA-nya emang sudah ada gitu ya menurut saya untuk gitu. kepemimpinannya ya. Jadi semuanya betul ya. Semua teori ini betul tergantung dari sudut pandang, contoh-contoh yang kita lihat, lingkungan-lingkungan yang berbeda. Karena setiap situasi kan juga berbeda ya.
Malah ada juga misalnya anak-anak raja itu yang nggak bisa memimpin, itu juga ada. Misalnya bapaknya memimpin, tapi anaknya kurang bisa memimpin, itu juga ada ya. Atau mungkin ada juga pemimpin yang muncul dari orang-orang yang bukan dari, anggaplah kalau kita bilang, kalau di Bali itu kan ada ya, eh, misalnya keluarga kerajaan, kan di Bali ada ya, yang berasal dari nenek-nenek moyang itu emang orang kerajaan, pejuang, pemimpin, ada juga pemimpin keagamaan, gitu kan. Akan tetapi di pemerintahan-pemerintahan justru yang menjadi pemimpin kan orang-orang dari kalangan biasa, ada juga kan yang jadi gubernur, jadi bupati kan bukan dari yang apa namanya, keturunan-keturunan kerajaan. Puri. Nah, Bukan dari Puri, Pak. bukan dari puri istilahnya. Nah, itu kan bisa juga. Nah, jadi semua Iya Pak, teori, betul betul. jadi semua teori yang ada di sini ini bisa benar, bisa tidak. Jadi tergantung dari sudut pandang, contoh-contoh yang kita lihat, tergantung dari juga situasi kondisinya, ya. Karena teori-teori ini kan muncul dari pengamatan dan juga banyak melihat banyak-banyak fenomena-fenomena yang ada. Pak, Ya, mau lagi dong. Terus sekali lagi, saya masih belum puas. apa? Saya masih belum puas dengan apa namanya yang barusan saya bilang itu. Dengan Tentang apa? kepemimpinan teori, dengan teori kepemimpinan yang saya bilang. Tadi agak kurang jelas ini suaranya. Kurang puas dengan Dengan apa yang saya presentasikan tadi tentang kepemimpinan. tentang yang lain apa? Bisa jelas nggak dengar? Saya kedengaran ya suara saya ya? Agak Saya lagi itu, agak apa namanya? Gelombang. agak bisik ya. Iya, Oke oke, sebentar. Sekarang jelas nggak Pak? iya ya lumayan jelas. Nah, Oke. Jadi tadi menurut saya tuh yang begitu dia dilahirkan itu dia punya punya eh, kemampuan untuk punya memimpin bakat tuh lah ya. maksudnya Hmm. dia punya bakat itu bukan berarti dia anaknya raja atau dia punya Ya, keturunan maksudnya apa itu misalnya bapaknya ya. pemimpin juga. Nah, Enggak, bukan ya. bukan itu Hmm. saya ya. Jadi kalau memang dia sudah punya bakat itu kan nggak mesti dari DNA atau Orang dari tua. keturunan atau gimana. Hmm. Iya. Jadi mau dia dari masyarakat bawah atau masyarakat atas, tapi kalau dia tidak punya bakatnya, ya Hmm. nggak bisa gitu loh Kak. Tapi Ya, bukan ya, berarti dia tuh keturunan apa, enggak. ya, ya, ya. Oke, oke. Belum tentu juga bapaknya Ya, pemimpin atau gubernur atau apa gitu ya. Gitu. ya. Ya, berarti Tapi, ya, tapi ada juga Pak, seperti ini. Kalau misalnya dia dari masyarakat bawah nih, hmm, terus uh, dia apa diberikan amanah untuk tiba-tiba misalnya menjadi gubernur gitu, atau hmm, misalnya tiba-tiba dia diamanahkan untuk menjadi raja gitu. hmm. Kan itu tidak bisa ujuk-ujuk mereka tiba-tiba langsung jadi raja, itu nggak bisa Pak, nggak bisa Iya. kayak gitu menurut saya ya. Hmm, hmm. Karena untuk menjadi raja itu mereka punya tanggung jawab Pak. Ya, Nah, seorang raja yang sukses itu dia hanya bisa menjadi raja yang sukses kalau mereka itu bisa mengayomi masyarakatnya. Dan untuk mengayomi masyarakat itu kan ada cara-caranya gitu. Dia tuh harus menjadi imam gitu bagi apa namanya masyarakatnya dia gitu. hmm. Dan untuk menjadi imam itu kan dia harus ada ajarannya gitu. Jadi dia harus belajar atau jadi nggak tiba-tiba dan masalah. Ya, jadi Jadi emang dia sudah memiliki sifat-sifat kepemimpinan gitu ya. yang enggak juga dia harus belajar juga Ya, gitu. ya berarti lebih mix dia kalau dilihat dari teori kepemimpinan ini ya. Ya, Iya, behavioralnya juga, traitsnya juga, sifat-sifat ya, kepemimpinan dan apa bisa melalui pemimpin itu melalui pengalaman juga, pengalaman pendidikan. ya itu juga benar Pak. Jadi banyak benar.
Ya, jadi bahkan kayak kayak kerajaan-kerajaan itu ya, kesultanan, kerajaan Inggris itu sebenarnya kan atau di Arab Saudi itu kan keturunan-keturunannya emang disekolahkan khusus. Mereka dikasih Ya, pelatihan-pelatihan kepemimpinan yang berbeda dari orang biasa. Jadi sebenarnya great man teoris itu dari keturunan saja tidak cukup ya. Tetap dia harus didukung oleh pendidikan-pendidikan untuk yang kalau yang di sini ini lebih teori ekologis ya di teori yang terakhir ini. Jadi gabungan dia. Jadi dari lahir dia emang sudah punya bakat-bakat, kemudian dia harus diasah lagi bakat kepemimpinannya itu. Nah, ya, ya Pak, betul Pak. menarik juga ya, karena banyak contoh-contoh. Banyak contoh-contoh kita lihat, bahkan yang jadi presiden juga, yang kemarin itu kan juga istilahnya dalam tanda kutip itu kan bukan siapa-siapa juga, bukan keturunan Ya orang-orang betul Pak. hebat, bapak Dan jadi kakeknya, bukan siapa. negara Kalau kita jadi seperti apa gitu kan. iya, nah kan bisa dilihat bedanya. Kalau sekarang itu, kalau presiden kita sekarang, yang Prabowo itu emang bapaknya dulu emang pahlawan kan. Kakeknya pejuang ini semua emang keturunan itu jelas semuanya emang orang-orang dari pemimpin juga. Ya, ya kita lihat gimana eh, perbedaan dari kepemimpinannya nanti. Kan yang sekarang masih baru kita belum lihat ya, tapi kita bisa lihat kok ada perbedaan-perbedaannya nanti. Bisa dijadikan eh, buat studi lah ya, studi kepemimpinan. Kalau Prabowo tuh ada menerbitkan buku, saya ada soft copy-nya. Kalau mau saya share nanti di ini. Itu ada kepemimpinan militer bukunya. Itu ada berapa jilid itu ya? 3 jilid. Kalau beli hard copy-nya lumayan. Saya ada soft copy-nya. Nah, itu ada juga memang dari militer ya, emang dari orang tuanya emang dulu emang pahlawan juga kan, ikut PPBB gitu, yang profesor itu. Nah, sedangkan yang presiden sebelumnya itu muncul dari eh ya bukan ini dia, bukan not by born dia, ya, kan dilahirkan dari keturunan-keturunan yang eh, pemimpin gitu ya, keturunan orang-orang biasa malah. Tapi bisa jadi presiden ya, kalau itu terlepas dari kepuasan rakyat ya hasilnya, tapi nyatanya dia bisa menjadi memegang pimpinan tertinggi di negara. Jadi menarik juga studi kepemimpinan ini. Kita lihat dari berbagai sisi itu ya. Ya, ada lagi nggak insight, sharing atau pertanyaan seputar materi hari ini? Sudah cukup ya, bisa dipahami dengan baik. Cukup, Pak. Baik. Oke, kalau gitu nanti saya share ya. Saya buatkan nanti Baik, Google Pak. Classroom. Baik, Pak. Dan untuk tugasnya juga dimulai dari pertemuan berikut nanti. Ya, siap, Pak. Izin Pak, pertemuan berikut kan kita masuk UTS Pak ya, tanggal 5 November. 5 November. Oh ya, harusnya udah masuk minggu UTS ya. Nanti mungkin kita sekali pertemuan lagi baru UTS nanti. Ya. Mudah-mudahan nanti nggak ada itu
apa beban jadwal ya kalau nggak disibukkan sama pengurusan dokumen-dokumen kampus. Kita jadwalnya masih seperti biasa ya pagi jam 10. Oke, demikian dulu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, semoga bisa dipahami dengan baik. Thank you very much for your attention. Eh, Semoga bermanfaat dan selamat beristirahat. Kalau kuliah pagi, selamat beraktivitas. Malam, selamat beristirahat. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih Pak. Sama-sama.